Halo teman-teman, selamat datang. Perkenalkan saya Amri Aziz, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik dari dunia linguistik, khususnya pragmatik, yaitu wacana dan budaya. Mari kita mulai. Baik, seperti apa yang saya sampaikan tadi, kali ini kita akan membahas topik tentang wacana dan budaya. Wacana bukan sekedar kata-kata. Wacana adalah cara kita berkomunikasi dalam kehidupan nyata, baik melalui percakapan lisan, tulisan, ataupun isyarat. Tapi tahukah kamu, cara kita menyampaikan wacana sangat dipengaruhi oleh budaya kita masing-masing. Misalnya, dalam budaya tertentu, seseorang harus menunggu giliran untuk berbicara dengan sangat sopan. Di budaya lain, menyela dalam percakapan dianggap wajar. Nah, disinilah pentingnya kita memahami konsep wacana dalam konteks budaya. Kemudian dalam percakapan, ada hal penting yang disebut dengan pengambilan giliran bicara. Penutur harus tahu kapan saat yang tepat untuk berbicara dan bagaimana menyusun pesannya agar bisa dipahami oleh pendengar. Disinilah muncul istilah koherensi, yaitu keterkaitan antar bagian wacana agar pesan ataupun informasi yang ingin kita sampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh lawan bicara kita atau lawan komunikasi kita. Tapi ingat teman-teman, setiap budaya punya aturan main masing-masing. Nah, hal itu akan kita bahas pada topik selanjutnya, yaitu tentang skemata budaya dan pengetahuan latar belakang. Pernahkah teman-teman merasa bingung memahami sebuah lelucon atau ungkapan dari budaya lain? Jika teman-teman pernah, hal itu terjadi karena setiap orang membawa skemata budaya, yaitu struktur pengetahuan yang terbentuk dari pengalaman sosialnya. Contohnya, kalau kamu pernah baca garage sale dalam konteks Amerika, kamu pasti langsung paham bahwa itu artinya adalah orang menjual barang bekas dari rumah mereka. Tapi orang dari budaya lain mungkin bingung dan menafsirkannya secara harfiah, bahkan salah paham. Mungkin mereka akan mengartikannya sebagai bagasi yang dijual. Nah, disinilah pentingnya pengetahuan latar belakang. Kita secara otomatis menafsirkan informasi berdasarkan apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang tak kalah menarik, yakni pragmatik lintas budaya. Dalam komunikasi lintas budaya, banyak hal kecil yang bisa menyebabkan salah paham. Misalnya, dalam budaya barat, orang sering mengucapkan terima kasih atau maaf, bahkan untuk hal-hal yang kecil. Tapi di beberapa budaya Asia, hal itu bisa dianggap tidak perlu atau bahkan berlebihan. Nah, untuk memahami perbedaan seperti ini, ada yang disebut pragmatik kontrastif, yaitu studi tentang perbandingan bagaimana orang dari berbagai budaya menggunakan bahasa. Nah, ini sangat penting dalam dunia global sekarang ini. Apalagi kalau ada di antara teman-teman yang bekerja, belajar, atau mempunyai pergaulan lintas negara. Baik, itu tadi topik terakhir pada pembahasan kita kali ini tentang wacana dan budaya. Selanjutnya, kita akan membahas satu fenomena kebahasaan yang nyata terjadi di Indonesia yang berkaitan
dengan budaya, wacana, dan tentu saja masalah komunikasi. Teman-teman, sekarang kita akan bahas satu fenomena bahasa yang nyata terjadi di Indonesia. Fenomena ini adalah ambiguitas makna nanti dalam komunikasi sehari-hari. Di berbagai daerah di Indonesia, kata nanti sering digunakan dengan makna yang berbeda-beda. Misalnya, di Jakarta, kata nanti bisa berarti sebentar lagi. Tapi kalau di Jawa ataupun di Lombok, nanti bisa berarti tidak sekarang atau bahkan penolakan secara halus. Nah, dalam konteks tertentu, nanti bisa juga berarti tidak akan pernah dilakukan. Misalnya, dalam contoh percakapan berikut antara si A dengan si B. Jika si A berbicara kepada si B, "Mas, kapan bisa benerin motor saya?" Kemudian dijawab oleh si B, "Nanti saya ke rumah ya." Pada percakapan di atas, si A pasti akan menunggu dengan harapan si B akan datang siang itu. Tapi ternyata si B tidak datang sama sekali. Apa yang terjadi, teman-teman? Ya, si B memang bermaksud menolak secara halus dengan mengatakan nanti. Dari percakapan tadi, muncul masalah perbedaan penafsiran makna kata. Ini terjadi akibat latar budaya atau kebiasaan daerah yang berbeda. Di sini, si A dan si B memiliki skemata budaya yang berbeda, sehingga terjadi kesalahpahaman. Yang satu menganggap nanti sebagai janji pasti, sementara yang lain menganggap nanti sebagai cara halus untuk menghindar atau menolak. Akibatnya bisa timbul kekecewaan, hilang kepercayaan, bahkan konflik kecil dalam hubungan sosial atau pekerjaan. Lalu kemudian apa solusi yang dapat diberikan? Tentu pertama, tingkatkan kesadaran bahasa antar budaya lokal. Ini masyarakat perlu memahami bahwa satu kata bisa bermakna berbeda-beda di daerah yang lain karena skemata budaya yang berbeda tadi. Kemudian, gunakan bahasa yang lebih eksplisit dalam situasi penting. Alih-alih mengatakan nanti, lebih baik mengatakan saya akan datang jam 5 sore. Atau kalau tidak bisa datang, maaf, saya belum bisa pastikan kapan. Dan yang terakhir, ajarkan ragam makna pragmatik dalam pendidikan bahasa. Pelajaran bahasa Indonesia sebaiknya juga menyentuh aspek pragmatik dan budaya daerah. Hal ini agar generasi muda lebih paham perbedaan dari makna implisit. Dari fenomena sederhana seperti kata nanti tadi, ini menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya soal tata bahasa, tapi juga soal budaya dan konteks sosial. Jadi mari lebih bijak dan lebih peka saat berkomunikasi, apalagi di negara seberagam Indonesia ini. Baik teman-teman, kita sudah berada di penghujung video kali ini. Dari semua penjelasan tadi, kita bisa menarik satu kesimpulan, bahwa bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi juga cerminan dari budaya kita. Kalau teman-teman ingin menjadi komunikator yang baik, apalagi di lingkungan multikultural, kita harus belajar memahami bagaimana budaya membentuk cara orang berbicara, berpikir, dan bertindak. Jadi yuk, mulai sekarang belajar untuk lebih peka terhadap wacana dan budaya. Salam literasi.